Lex mana, Jo? Gak tahu juga gua. Tadi dia tiba-tiba ngilang aja. Biasaan dia. Kita lagi butuh dia sekarang. Aduh. Ini bahan makanannya udah lengkap. Cepat-cepat balik ke pesantren yuk. Bentar ya. Aku ke toilet dulu. Kebelet pipis nih. Kamu tunggu di sini ya. Ya udah cepet ya. Aku tunggu di depan sana ya, Asti. Mau lari kemana lu sekarang, ha? Pas banget, dia kayaknya mau ke toilet sendirian tuh. Alex, kenapa kamu bisa ada di sini? Jangan berisik lo, As. Dan gak usah kaget juga kalau gua berhasil nemuin lo di sini. Lex, please lepasin gue. Gak usah pegang-pegang gue kayak gini. Apa sih, As? Lo kenapa? Ini lagi, ngapain lo pakai jilbab sekarang? Gue udah lupain masa lalu gue, Lex. Gue udah nyaman di pesantren. Gue gak mau ikut sama lo lagi. Please biarin gue pergi sekarang. Gak. Lo gak boleh ninggalin gue lagi. Udah, Lex. As, ini bukan tempat lo. Gak seharusnya lo ada di tempat kayak gitu. Mending lo balik lagi sama gue. Jadi pacar keberuntungan gue lagi. Jujur, semenjak lo pergi, hari-hari gue apes mulu, As. Lo tahu kan itu karena apa? Sesat lo, Lex. Gak bakal gue balik lagi sama lo. Oh, jadi lo gak mau balik sama gue? Yakin? Gue orangnya nekatan ya, As. Bisa aja gua bawa geng gua buat hancurin pesantren di sana. Gak usah aneh-aneh, Lex. Ancaman lo udah gak mempan buat gue. Dari dulu gue udah sabar ya nemenin lo. Katanya lo mau berubah. Benar. Lo cuma janji-janji doang. Malah tambah parah lo, Lex. Pasti kemana ya kok lama banget? Kita harus cepat-cepat balik ke pesantren ini. Lama. Mending gue samperin aja ke toilet. Jadi lo tetap kekeh gak mau ikut sama gua? Oke. Lo lihat aja apa yang bakal terjadi nanti. Udah ya, Lex. Jangan gangguin gue lagi. Udah, gue mau balik. Gua gak bakal biarin lo balik lagi ke tempat itu lagi ya. Asti. Wah, gawat. Asti dalam bahaya. Gue harus telepon ke pesantren. Halo, assalamualaikum Ustazah. Halo, waalaikumsalam Ustadz. Ini saya Vivi. Loh, ngapain kamu pegang HP Ustazah? Oh, lagi di pasar ya? Ustadz, tolong Asti. Dia digangguin sama orang. Hah? Yang bener kamu? Oke, saya sama anak pesantren akan segera ke sana. Tolong, semua berkumpul. Loh, ada apa Ustadz kok rame malam-malam? Anu bah, Asti sama Vivi dalam bahaya. Sekarang mereka ada di pasar. Kita mau ke sana tapi gimana ya, Bah? Kita gak bisa naik motor. Apa minta tolong Kang Imin aja? Hah, Asti? Ada apa ini? Biar gua yang ke sana. Oh ya sudah, pas banget. Tampilanmu koyo anak pasar harusnya lebih menguasai medan. Udah diem, Tat. Jadi mau gak nih? Di sana ada Asti soalnya. Ya udah, Nak Noi. Cepat kamu jemput mereka ya. Hati-hati, pastikan mereka dalam keadaan yang aman. Noi, gua ikut. Ya udah, ayo cepat kita ambil motornya. Aduh, gue harus berbuat apa ini? Kalau gue teriak, nanti kita ditangkap semua gimana? Lepasin gue atau gue teriak, Lex? Ya udah, lo teriak aja, As. Lo lupa kalau pasar ini tunduk sama geng gua, ha? Percuma, As. Gak ada yang bakal dengerin lo. Gue gak mau ikut dulu, Lex. Apa lo? Mau panggil temen cewek lo itu? Panggil, As. Biar sekalian nanti gua bawa dia juga. Woi, lepasin Asti. Asti, kamu lari sekarang, Noi. biar dia aku yang urus.
Lari sekarang, Asti. Lo siapa ikut campur urusan gua? Lu gak perlu tahu gua. Kalau lu gangguin Asti, lu bakal berhadapan dengan gua. Sepertinya ini bukan saatnya gua lawan dia. Gua harus tenang. Main perang strategi buat ambil Asti lagi. Mending gua cabut sekarang. Lo inget ya, ini bukan akhir dari semuanya. Lo salah berurusan dengan gua. Woi bangsat, mau kemana lu? Noy, udah gak usah dikejar. Balik sini, Noy. Kalian gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok. Makasih ya. Aku takut banget. Kamu kenal sama dia, As? Kalian aman sekarang. Ayo cepet balik ke pesantren. Di sana pada cemas nungguin kabar dari kalian. Berjalan di jalan yang panjang terjal. Maafin gue ya. Maaf, kenapa nih? Ya maaf kalau gue sama Asti ngerepotin kalian. Thanks ya. Santai aja kali. Gue sama Noy udah sering nanganin hal kayak gini. Iya. BTW nama kamu siapa? Kenalin, aku Vivi. Gue Ebo, salam kenal ya. As, kamu kenal sama cowok tadi? Kok bisa sih dia gangguin kamu? Kau bisa terbang tanpa sayap. As, Asti, loh kok kamu bengong? Kenji, gimana? Maaf. Ya udah kamu tenangin dulu pikiranmu ya. Yang bisa menghentikan semua mimpi yang kau punya. Bangsat. Pantes aja dia nggak mau ikut gua lagi. Ternyata gara-gara ada cowok sialan itu. Tapi lihat aja Asti, gua nggak akan diem. Gua bakal bikin kerusuhan di tempat lu sana. Dari mana aja lo Lex? Ketua geng harusnya selalu ada di markas, bukan kelayapan seenaknya gini. Dari awal gua udah gak setuju kalau lo jadi ketua geng Apollyon. Harusnya gua aja yang jadi ketua. Maksud lo apa bacotin gua kayak gitu, hah? Mau mati lo? Lex, tahan Lex. Jangan kepancing hal ginian. Kalau lo sanggup jadi ketua, kenapa lo gak keluar aja dari sini terus lo bikin geng lain bangsat? Hah? Kenapa diem? Satu hal yang perlu lo tahu Dika, gak ada seorang pun yang bisa nandingin gua, termasuk lo. Alhamdulillah, kalian sudah sampai di sini. Gimana ceritanya, Tondo? Kok sampai ada yang gangguin kamu? Gimana ya? Gak mungkin aku ceritain ke mereka siapa anak sebenarnya. Asti juga gak tahu Ustaz. Tiba-tiba dia mau bawa Asti. Astagfirullah, untung aja ada saya tadi yang ngasih info ke orang-orang pesantren. Iya Ustaz, makasih banyak ya. Untung tadi Noy sama Ibu nolongin kita di pasar. Iya itu saya yang nyuruh. Soalnya, di sini kan cuma ada motor, sedangkan saya terbiasa nyetir bulldozer kan. Bulldozer, tahu bulldozer kan? Jadi Ustadz belum bisa langsung ke sana. Ya udah, ayo bubar. Gak usah dipikirin lagi. Semoga kejadian tadi gak terulang lagi. Lawan gua, Dik. Kita duel. Siapa yang masih bertahan, dialah yang jadi ketua geng Apollyon. Sorry Lek, ampun Lek, sorry gua lancang tadi. Apa lo, ha? Serius Lek, maafin gua.
Gua tahu kemampuan gua nggak sebanding sama kekuatan lu. Lain kali kalau mau ngebacot, mikir dulu goblok. Udah 1 bulan pesantren ini aman-aman aja dari serangan Alex. Berarti ancaman Alex kemarin cuma getaran doang. Syukurlah kalau gitu. Gak kerasa men, sudah sebulan aja kita di sini. Ah iya, berarti abis ini kita kembali ke habitat masing-masing. Jangan lupa buat pamitan ke semuanya. Ucapin makasih. Berkat mereka kita diterima dengan baik di mari. Dan akhirnya salah satu teman kita bisa jatuh cinta juga. Ya kan Noe? Iya. Gimana? Ngaku nggak lu? Ngaku aja woi. Nggak gitu dong. Udah deh. Kayaknya itu cuma jadi cerita singkat aja. Habis ini kan kita balik ke tempat asal. Abah, Ustadz, terima kasih banyak sudah memberikan bimbingan ke anak saya dan teman-temannya ya. Sama-sama, Pak. Seumpama Noi dan teman-temannya mau kesini lagi, monggo gak usah sungkan-sungkan, ge. Baik, Abah. Saya ingin meminta maaf kalau selama di sini mungkin anak saya banyak salah ke kalian semua. Mungkin seperti itu dulu, Bah. Saya dan Noi mau pulang ke wilayah kami lagi. Enggak, Pak. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Oi, Noi, apa barang-barangmu sudah nggak ada yang ketinggalan? Bentar Pak, ada yang ketinggalan. Tunggu ya. Apa yang ketinggalan, Noi? Tunggu bentar aja. Abis itu Noi langsung balik. Asti mana ya? Gua mau pamitan dulu ke dia. Itu kayaknya Asti deh. Pas banget. Dia lagi duduk sendirian di sana. Asti? Noi, ngapain kamu di sini? Bukannya kamu udah dijemput sama orang tuamu ya? Iya, As. Aku kesini sengaja buat ketemu sama kamu. Aku minta waktunya bentar boleh ya? Bentar aja ya. Gak enak kalau ketahuan sama yang lain. Bisa-bisa heboh nanti. Iya, Asti. Gue cuma mau bilang kalau hari ini hari terakhir gue di sini. Jujur selama di sini banyak banget pelajaran yang gue ambil. Apalagi gue bisa kenalan sama lo, As. Gue seneng banget bisa kenal sama lo. Gue juga mau minta maaf kalau gue ada salah. Iya, Noi, sama-sama. Gue juga minta maaf. Mungkin ada omongan gue yang gak nyenakin. Dan makasih Gue suka sama lo, As. Apa maksud lo, Noi? Ya, gue suka sama lo. Dari awal gue di sini, gue udah suka sama lo, As. Tapi... Iya, gue tahu kok. Udah gak usah dipikirin. Tapi, Noi... As, ini gue ada hadiah buat lo. Tolong dipakai ya. Makasih ya, Noi. Noi, gimana kamu? Ayo, ini mobilnya udah siap. Kamu udah dipanggil tuh. Iya, As. Ingat kata-kata gue ya. Kalau kita ditakdirkan buat bersama, pasti nanti kita dipertemukan lagi. Ya udah, gue pulang dulu ya. Assalamualaikum, Asti. Noi. Gua datang, Asti. Gak segampang itu lo ngeremehin ancaman gua. Kita harus cepet jalanin misi ini. Ingat ya, kali ini dilarang ada kontak fisik sama orang-orang pesantren. Belum waktunya, men. Gua cuma mau acak-acak tempat ini, hancurkan mental si Asti. Setelah itu, langsung kabur. Paham? Oke, paham, Lex. Ayo, gerak sekarang. Waktu kita cuma 2 menit dari sekarang.
Ayo kabur sekarang. Cepet. Astagfirullah, siapa yang tega banget bikin beginian? Lihat itu, kaca jendela pecah. Halaman berantakan. Ini pasti ulah orang luar. Tapi, kenapa ada tulisan semua ini baru permulaan? Siapa yang nulis ini? Asti, kenapa kamu kelihatan gelisah sekali? Apa kamu tahu siapa yang melakukan penyerangan ini? Maaf, Bah. Saya nggak tahu, Bah. Gue harus gimana ini? Kasihan pesantren kalau hancur cuma gara-gara ada gue di sini. Keluar dari pesantren ini, As. Atau gua balik dan bikin tempat ini tinggal sejarah. Alex. Bu, gue kangen banget tau. Sorry ya kalau gue belum sempat kunjungin lo di pesantren. Gue juga kangen sama lo, Vel. Apalagi kalau berduaan gini. Tapi lo nggak macem-macem kan di sana? Lah, macam-macam gimana? Gue kesana kan cuma nemenin Noi doang, Vel. Nggak lebih. Gak ada cerita-cerita apa gitu? Ya ada sih. Noi suka sama cewek pesantren. Sampai berantem sama orang di pasar gara-gara si cewek digangguin pas itu. Terus Noi, ini saya Ustadz Gaditulo. Kamu lagi di mana? iya Tat, gimana? Lagi di rumah nih. Bisa ke pesantren sekarang. Penting. Saya tunggu kalian secepatnya ya. Wah, ada apa ini? Baru juga sampai rumah udah disuruh balik aja. Udah deh, gak usah banyak basa-basi. Semalam pesantren diserang sama orang gak dikenal. Dan itu ada kaitannya sama kamu. Cepat ke sini. Assalamualaikum. Bro, darurat. Gue dapat kabar kalau pesantren diserang semalam. Lah, sama siapa? Oke, kita berdua ke sana sekarang. Tunggu di rumah, gue jemput. Vel, sorry ya, gue nggak bisa lama-lama. Pesantren diserang. Kayaknya sama cowok yang ketemu di pasar itu deh. Ya, masa gue ditinggal lagi? Please, gue harus ke sana sekarang, Vel. Tapi gue... Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati. Kau punya segalanya yang aku impikan. Dan anganku tak henti bersajak tentang bayangmu, walau ku tahu. Asti, lu beneran gak mau cerita sama gue? Ada apa ini sebenarnya? Sebenarnya yang nyerang semalam itu Alex dan gengnya, cowok yang temuin gue di pasar bulan lalu. Hah? Alex? Dia ngomong apa emang? Dia ngirim surat ancaman ke gue, Vi. Kalau gue gak keluar dari pesantren, Alex bakal hancurin pesantren. Sumpah gue takut banget ini. Alex orangnya nekat, Vi. Tapi gue gak setuju, As, kalau lo keluar dari sini. Bentar. Kayaknya lo harus minta bantuan sama Noi. Jangan, Vi. Gue gak mau melibatin orang ke masalah pribadi gue. Gue harus keluar dari sini. Hahaha, lihat tuh. Tadi malam pasti mereka panik semua. Gua kasih waktu seminggu ke Asti. Kalau nggak keluar dari pesantren, gua balik. Tapi Lex, yakin semua ini bakal berhasil. Gua raja jalanan, Asti milih gua. Gimana pun caranya. Kalau lo gagal, gua nggak akan gagal. Berangkat sekarang, Noi. Ayo, Bu, berangkat. Coba sampean jelaskan ke saya apa maksud dari ini semua. Maksudnya gimana ya, Tat?
Harusnya gue yang tanya ada apa sebenarnya. Saya dapat info dari warga sekitar. Pelaku penyerangan pesantren diduga dari salah satu geng penguasa wilayah timur. Jaket yang mereka gunakan sama persis dengan orang yang berantem sama kamu di pasar, Noe. Hah? Orang itu? Saya pikir kemarin kalian itu cuma bawa Asti balik. Ternyata kalian berantem dulu di pasar. Warga sini sampai tahu loh. Citra baik yang udah kami jaga selama ini dirusak sama manusia kayak sampean-sampean ini. Hah? Citra? Seriusan lu masih pikir Citra? Pas itu Asti dalam bahaya, Tat. Dan gue tolongin dia. Ya buktinya pesantren ini amburadul sekarang gara-gara keributan kalian. Panggil Asti sekarang. Asti, bisa ikut saya sebentar. Penting. Baik, Ustadz. Asti, saya mau kamu jelasin semua terkait sama penyerangan geng wilayah timur semalam. Saya nggak tahu, Ustadz. Udahlah, mending kamu terus terang aja. Tolong jawab yang benar. Sebenarnya yang nyerang pesantren itu dari geng Napoleon, Tat. Ketuanya itu si Alex. Jadi kamu kenal sama mereka? Terus? Iya, Tat. Alex itu mantan Asti. Dan Asti dulu bagian dari geng Napoleon. Jujur, saya kecewa sama kamu, As. Hadirnya kamu di pesantren ini padahal dengan cara baik-baik loh. Dan kamu juga termasuk santri yang cerdas. Tapi apa yang kamu perbuat sekarang? Itu sudah cukup membuat saya kecewa. Tapi itu... Udah. Saya gak mau mendengar penjelasanmu lagi. Biar nanti masalah ini saya serahkan ke Abah selaku pemilik pesantren ini. Tapi Tat, Asti itu enggak. Ustadz, dengerin Asti dulu. Udah. Tenang dulu, As. Sekarang situasi lagi panas. Percuma juga lo mau ngejelasin kayak gimana pun tetap gak bakal didengar. Udah ya, lo tenang dulu, As. Nanti kita pikirin jalan yang terbaik ya. Urusan Napoleon biar gua sama Ibu yang urus. Lo gak usah pikirin itu, oke? Tapi Noi... Waduh Pak, sudah dengar berita belum soal pesantren Al-Flambeau? Atas kekacauan kemarin malam ya? Iya bener itu. Wah, selama saya berjualan di wilayah sini, belum ada tuh kejadian kayak kemarin. Ini mah udah kelewatan, Bang. Kalau pesantren saja diserang, apalagi tempat-tempat kita. Bisa bahaya untuk ketertiban wilayah kita, Bang. Ibu sama Noi bukannya udah pulang ya, Bre? Iya, Bang. Udah pulang. Kenapa mereka gak ke markas? Tapi dia balik lagi ke pesantren, Bang. Lah kenapa baru pulang udah balik lagi? Gak tahu gua. Kata anak-anak mereka kayak yang lagi buru-buru. Sepertinya ada yang gak beres di sana, Bre. Gua mencium aroma-aroma kejanggalan. Sebaiknya kita samperin aja mereka, Bang. Pasukan underground sebagai pasukan elit dari pasukan abadi tidak akan bergerak kecuali ada instruksi dari ketua. Ingat, sekali kita keluar permukaan, berarti harus ada yang di bumi hanguskan. Gimana sama bisnis kita, men? Sorry, beberapa hari ini gua sibuk urusin Asti. Bisnis kita aman-aman aja, Lex. Penjualan naik drastis malah. Oh, mantap. Terusin aja jual cairannya. Selagi gua fokus buat tarik Asti balik, gua pasrahin bisnis ini ke lo. Tenang aja, Lex. Nanti sore gua restock lagi barangnya. Oke, hati-hati. Jangan sampai tercium oleh siapapun di luar circle kita. Iya, saya setuju, Pak. Emang siapa yang nyerang kemarin? Ya, saya dengar itu dari geng Napoleon wilayah timur. Walah, pantas aja. Di sana udah terkenal sama... Serius banget, Pak. Lagi ngomongin apa nih, Pak? Bentar. Bukannya kamu yang kemarin sempat ribut di pasar ya? Waduh, dia kok bisa tahu ya? Ada apa emangnya, Pak? Jujur saya nggak mau ikut campur sama urusan kalian ya, Dek. Tapi saran saya jangan cari gara-gara sama geng wilayah timur. Mereka gak tumbuh sendiri. Banyak orang-orang berpengaruh yang ada di belakangnya. Wah, ngeri banget dong.
Ya, maka dari itu, kalian mending cari aman aja ya. Percuma juga gue jelasin ke orang-orang. Sekarang sudah terlambat. Ya ini semua emang bukan sepenuhnya salah gue sih. Tapi akar permasalahannya ada di gue. Kalau gue tetap di sini, gue yakin Alex bakal berulang lagi. Asti, lo kenapa kok bengong? Udah dong, jangan dipikirin lagi. Percaya deh sama gue. Semua akan baik-baik aja. Masalah kecil bisa jadi besar kalau dibiarin aja sih. Apapun itu, gue tetap ada di samping lo, oke? Lo gak usah kemana-mana. Buktikan kalau lo jadi pemenangnya, As. Oke, sebentar lagi saatnya. Asti mana ya? Dicari-cari kok nggak ada. Bentar. Apa dia beneran kabur? Duh, kacau ini. Asti beneran kabur dari sini. Lex, gue dateng. Hah? Asti. Hahaha. Akhirnya lu kembali lagi ke pelukan gua, Asti. Gak usah GF lo, Lex. Kalau bukan karena terpaksa, gue gak bakal balik lagi ke sini. Ya terserah lu. Yang penting lu nurut sama gua. Jadi sekarang apa, Lex? Udah, cuma gini doang. Bentar. Kenapa lu masih pakai pakaian itu? Nih cepet pakai ini. Gak, gue gak mau pakai itu. Ganti sekarang, Asti. Lu cantik banget, Asti. Dan lu masih cocok pakai jaket Apollyon. Hahaha. Galeka, lu nyariin gua tadi. Iya, Ebo. Gua denger-denger lu sama Noi balik lagi ke pesantren. Kenapa? Ada masalah di sana? Nggak ada, Gal. Aman. Kalau kalian ada masalah, bilang sama gua. Biar pasukan kita yang atasi semua. Gak perlu, Gal. Ini masalah gua sama Ebo. Pasukan underground tetap di markas saja. Setelah kejadian peperangan sama geng si Joli kemarin, tangan gua gatel, bre. Kalau gatel, garuklah. Mudah-mudahan aja gak ada lagi episode lanjutan dari mereka. Tapi peredaran obat yang mereka produksi pasti tetap berjalan sampai sekarang. Karena yang kalian hancurin itu markasnya saja, bukan pabriknya. Bisa jadi, Bo. Harusnya kemarin kita hancurin pabriknya juga. Ada apa, Vi? Hah? Kok teriak-teriak? Asti, Tat. Dia beneran keluar dari pesantren. Kenapa bisa gitu? Dia merasa bersalah, Abah. Gara-gara ada dia di sini, pesantren dalam bahaya. Itu salah saya juga. Coba kemarin saya dengerin dia ngomong. Mungkin ini gak bakal terjadi. Udah, jangan main salah-salahan. Mending kita istirahat dulu. Kita bicarakan lagi besok. Ini sudah tengah malam. Iya, Bah. Monggo istirahat dulu. As, ikut gua sekarang. Mau kemana, Lex? Enggak deh, gue di sini aja. Ayo ikut gua sekarang. Gua mau beli cairan ke daerah ujung timur. Lu gak ada habis-habisnya ya, Lex? Mulai dulu sampai sekarang tuh lu masih jualan cairan itu. Udah, lu diem aja. Dari situlah gua bisa hidupin semua anggota gua. Geng Apollyon.
Kalau gak ada bisnis itu, gimana kita bisa hidup Asti? Ayo cepet ikut. Jadi ini gimana Ustadz Kadi? Perihal keluarnya Asti dari pesantren ini. Iya bah, saya juga bingung. Harusnya kemarin saya gak terlalu emosi ke Asti. Kira-kira dia pergi kemana ya? Jadi gini loh, Bah. Asti itu dapat ancaman dari Alex. Pastinya sekarang dia sudah balik ke Gen Napoleon, tempat di mana Asti tumbuh sebelumnya. Walah, kacau ini Nduk. Jangan sampai cuma gara-gara takut pesantren ini hancur, malah bikin dia kembali ke lingkaran hitam. Lu sama Inoy mau kemana, Bang? Ada urusan bentar, Paul. Gua ikut ya. Alah, ini gua mau ke pesantren, Be. Mau lihat situasi di sana. Oh ya udah, kirain mau bantai-bantai wilayah yang mau ngebahayain wilayah di mari, Bang. Buset, yang dipikirin cuma perang. Ya udah, kita cabut dulu ya. Coba kalian telepon si Ebo sama Noy. Barangkali dia tahu info. Iya, Bah. Abis ini Vivi telepon mereka. Halo semua. Nah ini baru juga diomongin udah nongol aja. Kenapa Bang Ustadz? Bentar. Mana Asti? Ya itu masalahnya Noy. Asti keluar dari pesantren. Kayaknya dia balik ke Apollyon. Sialan. Kenapa dia milih balik ke lingkaran setan itu? Oke. Tenang semua. Nanti gua sama Ebo yang cari Asti. Kita sudah sampai, As. Alex, ada yang bisa gua bantu? Gua mau ketemu sama bos lu. Dia ada di sini nggak? Sekalian, gua mau beli cairannya. Oh, ada. Dia ada di dalam, Lex. Ya udah, gua periksa dulu ya. Oke, semua aman. Silahkan kalian masuk. Tetap patuhi protokol, karena bahan dasar cairan ini sifatnya mudah terbakar dan merusak sistem saraf, Lex. Makin rumit aja ini jalan ceritanya, Bo. Bisa-bisanya Asti ikut si Alex. Ya, kita juga nggak bisa nyalahin Asti, Noy. Mungkin menurut dia ini jalan terbaik demi menyelamatkan pesantren. Ya maksud gua kenapa coba nggak ngomong dulu sama gua? Kalau dia ngomong ke gua, mungkin kita bisa nyusun strategi buat jebak si Alex, Bo. Oh, gua tahu, Noy. Mending kita cari posisi Alex di mana, kerjaannya di mana, kerjaannya dia apa, siapa aja orang yang ada di baliknya. Kita cari tahu semua, Noy. Orang kayak dia palingan juga jadi sampah masyarakat, bikin onar. Enggak. Gua yakin lebih dari itu. Ingat kata bapak-bapak yang kita temuin di pinggir jalan. Oke deh, kita fokus cari Alex sekarang. Lex, gue tunggu di luar aja ya. Pagi manis banget gue. Kenapa, As? Kenapa lu kayak yang gak suka deket sama gua? Ya, gue malas aja, Lex. Ngapain lo ngajak ke pabrik ini? Jiwa gue bukan di... Gara-gara cowok pesantren itu ya? Maksud lo sih, Noy? Gua gak tahu, As. Dan gua bodoh amat sama namanya. Ingat ya, As. Siapapun yang berusaha ngerebut lo dari gua, berarti sama seperti dia nyetor nyawanya sendiri. Jangan macem-macem sama dia, Lex. Gue gak ada hubungan apa-apa sama dia. Ya, lo tinggal pilih. Gua apa dia? Simple kan? Tinggal pilih dia selamat atau mati. Gimana, As? Apa udah ada kabar tentang Asti? Belum ada, Ustadz. Noy sama Ibu belum ngasih kabar. Semua sabar ya.
Kalaupun Asti gak balik ke pesantren, setidaknya doakan dia semoga dia terlepas dari cengkeraman si Alex. Semoga aja Asti baik-baik aja ya. Apa Vivi keluar juga ya? Walah, sembarangan kamu. Kalau kamu keluar, siapa yang mau masakin anak-anak pesantren lagi? Ya Ustadz aja lah. Makanya cari Mini biar ada yang masakin. Haha, kabur. Wancen lama ya. Saya belum nikah karena para wanita bilang saya orangnya terlalu baik. Telepon duta aja kali ya. Minta tolong buat pantau area di dia selagi kita fokus cari di sekitar area timur. Halo Tah, di mana lu? Ayolah, gua udah balik kerja nih di proyekan. Bareng Jafir juga. Kenapa? Mau ngomong sama dia? Enggak, bukan itu. Proyekan lu dekat sama Pasar Oke perbatasan timur kan? Iya, gua di sana, Bo. 5 menit sampai lah. Nah, gua minta tolong. Nanti lu bareng Jafir buat lihat-lihat kondisi di sana ya. Cari-cari info tentang geng Apollyon. Gak perlu dilabrak. Cukup cari info aja mereka ngapain di sana. Oh, siap ya, Bo. Aman. Jaket merah ya? Oke, tenang. Gua pantau nanti. Sip. Jangan lupa satu lagi. Kalau ada Asti, cepet kabarin gua atau langsung kabarin ke Noy ya. Lah, Asti gabung sama mereka? Panjang ceritanya. Pokoknya gua minta tolong itu sama lo ya, Tak. Paman, gua mau pesen cairan lumayan banyak nih. Usaha lu lancar juga ya, Lex. Mau pesan berapa? Lancar, Paman. Apalagi cairan yang lo jual itu ampuh banget. Tapi ingat, Lex, cairan ini bukan sembarang cairan. Lo harus perhatikan dosisnya. Karena 1 mili untuk doping kekuatan, 2 mili untuk halusinasi, 4 mili untuk merusak sistem syaraf, dan ketika menyuntikkan 8 mili sekaligus, maka nyawalah yang akan menjadi taruhannya. Maka dari itu, gua ngejualnya ke para pengguna maksimal hanya 2 mili. Sejauh ini aman-aman aja, Paman. Baguslah kalau gitu. Nih, cairannya. Bawa baik-baik, jangan sampai terkena kulit. Karena fungsinya memang harus disuntikan langsung ke pembuluh darah. Ini sih usaha Tylex. Sama aja lu ngebunuh saudara-saudara lu sendiri. Semua orang dibuat kecanduan sama ini obat. Berisik lu ya. Yang penting hasilnya, As. Bisnis kotor yang lu jalankan gak pernah berubah lu. Karena dunia ini gak butuh orang bersih, As. Dunia ini kotor. Dan yang bertahan hanya yang lebih kotor. Kalau gitu, lu bakal tenggelam di lumpur lu sendiri, Lex. Lu masih cerewet ya, kayak dulu. Untung gua sayang sama lu. Bo, lo masih inget kan sama wajah si Alex? Inget gua, rambut merah, kayak Jamet, naik motor R15 hitam. Ya, gua juga inget. Ya udah, kita ke pasar aja sekarang. Gak usah, biar si Duta sama Jafir aja yang kesana. Kita langsung ke terminal kota. Biasanya di sana banyak geng. Siapa tahu salah satunya itu mereka. Oke, ayo Bu. Why? Kenapa tah? Lu teriakin siapa? Anjing, ada bakso, Jaf. Makan dulu yuk.
Ah, tai lu. Kirain ada Apollyon. Perut gua udah keroncongan ini. Lapar gua. Sekalian tanya ke abangnya tentang Apollyon. Ah, ya udah, ayo. Bang, bakso 2 ya. Oke, saya buatin sekarang. Oh iya bang, mau nanya. Abang ada info tentang geng Apollyon. Ciri-cirinya naik motor gede, jaket merah. Oh, mereka. Tahu, tapi jam segini mereka mana ada di sini, Dek. Kalau mau nunggu, ya nanti jam 10 malam. Oh alah, mereka biasanya ngapain ya bang? Biasanya mereka melakukan transaksi paket, Dek. Paket? Paket apa bang? Ya, paket itu cairan haram. Pemuda-pemuda di sini udah terpapar semua pada ketergantungan sama cairan itu. Masa nggak ada patroli pengamanan wilayah sini bang? Ya mana berani, Dek. Semua udah ditempeleng sama duit. Wah, parah. Semakin rusak aja generasi bangsa kita. Men, cairan udah gua bagi rata ke masing-masing anggota. Silahkan kalian pergi ke tempat biasanya. Ada yang ke sekitaran pasar, ada yang ke sekitaran terminal. Sisanya terserah. Mau ke diskotik, mau kemanapun terserah. Oke Lex, gua pastiin malam ini cairannya habis. Kalau ada apa-apa, langsung kontak gua. Lebih menakutkan bisnis kita diusik sama orang daripada dengan kita berurusan dengan aparat hukum. Maka dari itu, kalian hati-hati. Banyak oknum yang ingin bisnis kita hancur. Kita di sini aja, Bo. Tungguin Apollyon datang. Jangan di sini. Tempat ini terlalu terbuka. Cari tempat tersembunyi buat pantau Apollyon. Halo, Tah. Gimana? Udah ada info belum? Belum ada, Bo. Kata abang penjual bakso, sebentar lagi jam 10 mereka ngelakuin transaksi di sini. Transaksi? Iya, transaksi. Mereka ada bisnis cairan. Mirip-mirip seperti narkoboy gitu. Tapi entahlah, gue belum dapat info yang jelas. Oke. Ketika Apollyon datang, langsung kabarin gua. Lo foto aja. Gue pengen lihat nanti. Asti, habis ini lo susul anak-anak deh ke wilayah terminal. Ntar gua nyusul, pantau mereka. Bah, kok gue? Sendirian berarti? Ya lo naik motor gue yang satu lagi. Gue masih ada urusan. Oh ya udah Lex, habis ini gue jalan. Gak usah khawatir. Asti gak bakal berani kabur dari gua. Motor, jaket, semua sudah gue pasangin GPS. Lagian dia gak ada nyali buat kabur. Tah. Lihat, itu Apollyon bukan? Oh iya Jeff, itu Apollyon. Pas banget, mereka lagi transaksi. Cepat foto dia, Tah. Iya, ini lagi gua foto mereka. Oi, sorry. Lu anggota Apollyon kan? Siapa lu? Kenapa kalau gua dari Apollyon? Santai, Bos. Kita cuma cari ketua lu. Mana si Alex? Ada masalah apa lu sama Alex? Kalau mau hancurin bisnis Apollyon, lawan kita dulu, men. Kalau ada orang nanya, jawab sesuai pertanyaan. Gua cuma nanya baik-baik. Lu jangan main api kalau tangan lu cuma tahan bara. Anak kecil baru turun ke pasar, gak usah ngajarin preman cari jalan pulang. Sabar, Noy. Bilang sama ketua lu, jangan pernah memaksa orang buat kembali ke kehidupannya. Tiap orang punya hak buat menentukan jalannya sendiri. Wah, kayaknya dia ngomongin si Asti. Oke. Sekarang gua paham. Kalau mereka mau ambil Asti lagi, ya baguslah. Asti hanya akan menjadi beban buat Apollyon. Karena dialah kedudukan bisnis Apollyon sekarang dalam bahaya. Wah, kenapa lu diem aja? Noy, ngapain lu di sini? Asti, kamu beneran ada di sini, Yas?
Ayo As, kita pergi sekarang. Gue nggak mau ikut kalian lagi. Gue udah mutusin buat kembali ke Apollyon. Kita semua jemput lo ke sini. Gue gak bisa, Noy. Udah ya, lo gak usah gangguin gue. Gak usah cari-cari gue. Gak usah bikin masalah sama Apollyon. Please tinggalin gue. Lo ngomong apa, As? Kita udah susah-susah cari lo buat bikin lo balik. Boy, sat. Tua lo udah nyuci otak si Asti. Panggil dia sekarang. Ngelawan mereka, kita berdua aja udah cukup. Noy, cukup. As, lo nampar gue, As. Noy, cukup. Cukup, Noy. Lo pergi sekarang atau gue yang pergi? As, lo, Bu, kita cabut sekarang. Noy, tunggu Noy. Mau kemana lu Noy? Asti, apa yang lo lakuin tadi ha? Dia udah rela ngelakuin apa aja buat lo As. Dia juga sudah bela-belain semuanya As. Tapi apa ha? Lo cuma menghadirkan kekecewaan buat dia As. Oke kalau gitu. Lex, barusan kita diserang sama 2 orang. Dia nyariin lu Lex. Nyari gua? Ada urusan apa? Dia gak terima kalau Asti lebih milih lo dibandingkan dia. Dia minta lo buat bebasin si Asti. Oh, akhirnya mereka punya nyali juga. Iya, tapi sorry karena kejadian tadi malam. Apollyon gagal dalam transaksi cairan di wilayah terminal. Santai aja Dik, masih ada hari esok. Apa yang udah gue perbuat? Kenapa gue gampasin Noy? Jahat banget gue. Goblok. Apa yang lo lakuin tadi ha? Dia udah rela ngelakuin apa aja buat lo As. Dia juga sudah bela-belain semuanya As. Tapi apa ha? Lo cuma menghadirkan kekecewaan buat dia As. Oke kalau gitu. Noy, maafin gue. Gue gak bermaksud nyakitin hati lo. Tugas gua udah selesai, Bo. Mending kita pulang aja besok. Jadi lo nyerah Noy? Ya buat apa? Udahlah, percuma juga. Gua gak mau punya urusan lagi dengan si Asti. Sekarang kita balik pesantren buat jelasin ini semua. Susah sih ceritanya kalau udah ngelibatin hati. Buat semuanya, maafin gua sama Ebo ya. Hah? Ada apa Noy? Gimana kabar si Asti? Jangan bilang kamu gagal untuk bawa si Asti. Jadi gini Bang Ustadz. Asti sudah memilih buat gabung dengan Apollyon. Keputusan itu sudah bulat. Oh ya gak mungkin. Saya gak percaya itu. Percayalah Bang Ustadz. Asti ngegampar Noy. Dan Asti bilang jangan pernah buat ganggu dia lagi. Bener seperti itu Noy? Bener Bang Ustadz. Maka dari itu, saya dengan Ebo izin pamit. Maafin kami. Kalau itu memang sudah pilihan Asti, kita gak iso berbuat apa-apa selain mengikhlaskan dia. Ya sudah, kalian bermalam aja di sini, pulang besok pagi aja. Noy, itu bukannya Apollyon ya? Iya Bu. Ngapain mereka ngehadang kita? Ada Alex juga Noy. Apalagi nih men. Sepertinya cari ribut mereka.
Turun lo berdua. Weh. Ngapain lo nebang jalan, ha? Emang ini jalan punya emak lo? Serang cuy. Wah, bangsat. Apa ini? Wah, gila juga ini bocah. Dari gerakannya gua tahu mereka bukan orang biasa. Woi anjing, apa-apaan ini? Kenapa lo tiba-tiba serang gua sama Noi? Bajingan kalian. Mana Asti? Lu sengaja sembunyiin Asti dari gua. Kenapa lo nanya ke gua? Gua nggak tahu. Dan gua nggak mau lagi ikut campur masalah Asti. Pengecut lo Noi. Lu sembunyiin Asti dari gua. Asti gak ada di markas. Asti nggak ada di Apollyon. Kemana dia? Gua gak tahu Lex. Mending simpan semua tuduhan lo dalam-dalam sebelum lo nyesal berurusan dengan kami. Udah Lex, sikat aja rame-rame. Mereka cuma berdua. Kalian kira nyali kami cuma sebatas jumlah. Lo salah anjing. Gua tanya sekali lagi, mana Asti? Lautan merah. Lautan merah yang sesungguhnya akan segera tiba. Anjing. Kenapa men? Jiper lo ngelihat jumlah geng Apollyon, ha? Kalau lo gak mau ngasih tahu Asti di mana, berarti lo semua pilih hukum rimba dengan gua. Serang! Sialan, kekuatan dia tidak seperti apa yang gua bayangkan sebelumnya. Sebenarnya mereka dari mana? Gua harus mundur dulu. Biarkan anak-anak yang lain yang serang mereka. Woi Lex, mau kemana lo, ha? Lo yang memulai, kenapa lo yang lari, ha? Inilah saatnya. Terpaksa gua harus melancarkan cara licik buat habisi dia. Noi, awas di belakang lu. Apollyon, kita kabur sekarang. Noi, bangun Noi. Noi, bangun Noi. Suntikan apa ini? Ini gak ada kata ampun buat anjing-anjing itu. Gua bakal cari mereka. Gua pastiin gak bakal ada satu orang pun yang tersisa, termasuk Alex. Noi, bangun Noi. Lu pasti kuat. Buka mata lu Noi. Ibu, lu tenang dulu. Biarkan si Noi istirahat sendirian dulu di kamar. Noi bakal baik-baik aja kan Val? Detak jantung mulai stabil. Tanda vital juga stabil. Tadi gue udah siapkan peralatan detoksifikasi ekstrim sekaligus menyuntikkan obat penetral langsung ke pembuluh darah. Sampel darah udah gue bawa ke laboratorium untuk mengetahui sebenarnya cairan apa yang disuntikan tadi. Jadi sabar dulu ya. Oke Val. Thanks ya, udah gerak cepat nanganin si Noi. Lex, kenapa kita memilih mundur? Mereka sudah sekarat Lex. Harusnya lebih mudah ngelawan satu orang lagi. Karena yang satu itu, si Ebo,
Gua belum siap ngelawan dia langsung. Dari cara dia bertarung, dia bukan orang biasa, Dik. Gimana kalau cairan tadi malah bikin Noi mati, Lex? Mereka bakal makin murka sama Apollyon. Seharusnya Ebo yang kita suntik, bukan Noi. Lo gak usah bikin gua makin pusing, Dik. Diem lo. Apollyon gak selemah itu. Gua bakal kerahkan semua pasukan kita buat ngelawan Ebo. Ebo, apa yang terjadi sama Noi? Noi terkena 6 suntikan di lehernya. Entah cairan apa itu, Gal. Gua nggak tahu. Sudah saatnya pasukan underground turun, Ebo. Sekali instruksi dari lo, gua hancurin mereka. Oke, Gal. Saat ini gua berikan Hasil laboratorium sudah keluar. Vela, gimana hasilnya? Di dalam tubuh Noi sekarang terdapat kandungan cairan suspensi yang sangat tinggi. Mustahil ada orang yang selamat jika terkena dosis tinggi seperti itu. Tapi beda hal dengan Noi, dia mampu bertahan. Jadi mereka menyuntikkan cairan suspensi. Iya, cairan suspensi. Nama obatnya yaitu Konol. Bangsat, cairan apa itu? Sebenarnya gue tahu siapa pemilik asli cairan itu. Siapa, Vel? Cepat kasih tahu gua, Vel. Paman Joli, Bu. Paman gue. Dia seorang ilmuwan sekaligus master dalam meracik obat-obatan. Wow, super sekali. Dugaan gua bener, Vel. Dari awal gue bawa Noi ke sini, gue udah curiga. Pantas aja gua nggak asing sama perubahan mata dan urat pada wajah si Noi. Iya bener. Mirip si Bob manusia monster di penjara lorong dulu. Tapi itu paman Bu. Iya, gua tahu, Vel. Dia paman lu kan. Lu gak bakal tega kalau gua habisin dia kan? Oke. Kita main satu persatu dulu. Oi, dengerin gua. Lu berdua sekarang pergi ke tempat Noi dirawat. Buat apa, Lex? Lu bawa dia keluar dari sana. Kita harus bawa Noi kemari. Sandra dia. Wah, anjing. Gila lu. Itu sangat beresiko, Lex. Cepet bawa dia ke sini. Apa lu yang mau gua habisi, ha? Itu cara satu-satunya supaya Asti kembali. Dan bisnis kita akan tetap berjalan. Kita buat kesepakatan. Kalau ingin Noi tetap hidup, mereka harus ikutin permainan kita. Bereskan sekarang. Oke, Lex. Oke. Bagaimana keadaan si Noi? Sampai sekarang Noi belum sadar juga, Be. Segitu menyeramkannya efek cairan suspensi itu, Ebo. Iya, gue denger-dengar cairan tersebut memang mematikan kalau diinjek dalam dosis tinggi. Tapi Noi mampu bertahan. Bu, gue kesini mau ketemu sama Noi. Gimana, Noi? Ngapain lo kemari lagi, As? Apa lo belum puas nyakitin si Noi, ha? Iya, gue minta maaf kalau gue pada saat itu gambar Noi. Bukan cuma itu, As. Ebo sama Noi awalnya sudah gak mau lagi ada urusan sama lo. Gara-gara lo ngilang dari Apollyon, Alex sama gengnya nyerang si Noi dan Ebo. Sekarang Noi ada di rumah sakit, As. Apa lo tahu itu, ha? Apa? Noi masuk rumah sakit? Jadi gua minta tolong sama lo. Mending lo pergi aja. Jangan cari Noi lagi. Paham lo? Enggak. Gue harus ke rumah sakit sekarang. Gue mau tunggu. Gak perlu. Mendingan lo pergi sekarang. Jadi orang beban banget lo. Ta. Udah, biarin dia temuin si Noi. Kita fokus buat penyerangan markas Apollyon. Halo, Vel. Ada apa lu nelfon gua? Ibu, cepat kesini.
Noi hilang. Dia gak ada di ruangan pasien. Hah? Apa? Anjing, ini gawat. Oke, Vel, gua kesana sekarang buat cari si Noi. Semuanya, ikut gua. Men, kita harus gerak cepat buat bawa Noi ke markas Apollyon. Sekarang sudah tengah malam, rumah sakit ini sudah sepi. Jadi, kita nanti bisa leluasa buat bawa keluar si Noi. Bentar, ruangan dia di mana ya? Gak tahu gua. Mungkin kita langsung tanya aja ke suster yang ada di ruang administrasi. Bego lu ya, nanti malah ketahuan bego. Ah, ya udah, gini, dengerin gua ya. Kita sisirin kamar satu-satu. Ingat, kita harus main cantik men, gak boleh berisik. Oke dik, gas aja. Jav, gak habis pikir gua. Ternyata Alex dan Apollyon dapat cairan itu dari Jolly. Ya, gua kira Jolly sudah lenyap waktu perang kemarin. Iya, gua pikir juga gitu. Sudah lama kita gak dapat info tentang dia. Sekalinya ada kabar mengejutkan kayak gini. Emang gak ada kapok-kapoknya si Jolly. Berarti bisnis dia bisa dikatakan cukup besar tak? Tapi kalau emang Jolly masih hidup, kemana si Bob? Yang lain standby di halaman depan. Biar gua berenam aja yang masuk ke dalam. Ingat men, gak boleh berisik, oke? Woi, ini kamar si Noi. Anjing, salah kamar kita cok. Mati, jantungan dia men. Kabur. Mungkin yang ini dik, ayo masuk. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bapak sudah meninggal dek. Maafin bapak ya kalau bapak saya ada salah. Iya pak, kami maafin kok. Woi men, cabut sekarang. Vel, gimana? Noi udah ketemu? Belum ketemu, Bu. Noi gak ada di dalam kamarnya. Stop dik. Itu bukannya Ebo. Itu siapa men? Ternyata bener omongan Alex. Mereka bukan orang sembarangan. Gue yakin mereka punya pasukan. Ikutin mereka. Lo sudah cari di semua ruangan, Vel? Sudah, Bu. Tetap gak ada. Mending kita cek CCTV aja deh. Ah, buang-buang waktu itu, Vel. Gak perlu. Gal, kerahkan semua anak-anak buat serbu Apollyon malam ini juga. Oke, Bu. Gua kerahkan pasukan sekarang juga. Gua yakin Noi gak jauh dari Apollyon. Ada dua kemungkinan. Noi dibawa paksa sama Apollyon atau Noi pergi sendirian ke Apollyon. Bangsat. Ternyata Noi gak ada di kamarnya. Cepet telepon Alex dik. Apollyon sekarang dalam bahaya. Oke men, oke. Woi, siapa itu? Goblok, kita ketahuan dik. Kabur sekarang dik. Anjing, ada Apollyon di mari. Kejar mereka. Woi, jangan lari lu. Bre, kita kasih penjagaan ketat buat malam ini. Jangan sampai ada penyusup yang masuk. Oke bre, gua panggil anak-anak dulu biar mereka keluar semua jaga di depan. Mereka berdua kemana ini? Sampai sekarang gak ada kabar dari mereka. Gua gak mau tahu. Si Noi harus mereka bawa kemari. Noi harus lenyap malam ini juga. Lo nyariin gua?
Noi. Noi. Kenapa lo bisa ada di sini? Bukannya lo yang mau gua ada di sini, Lex? Hah? Bangsat. Woi, jangan lari lu. Woi, jangan lari lu. Malam ini kita serang markas Apollyon. Bumi hanguskan markas itu. Siap-siap semua. Bangsat lu, Noi. Beraninya main belakang lu. Ya, gua belajar dari lo. Bukannya lo yang pengecut, Lex. Alex, mau lari kemana lu? Alex, halo Alex. Obat krono. Jadi tempat ini merupakan lokasi buat lu nyimpen cairan suspensi ini. Lu menyuntikkan cairan ini dengan harapan gua lenyap kan? Tapi sayang, gak semudah itu, men. Alex, lu di mana? Anjing, mana HP gua? Bangsat. HP gua tertinggal di motor. Ini dong keluar. Ngapain lo ngumpet? Kenapa dia bisa masuk ke sini tanpa terlihat oleh pasukan penjaga di luar? Lex, keluar sini dong. Lu gak bisa lari dari gua, Lex. Gua gak bisa diem seperti ini terus. Lama-lama gua kehabisan darah. Gua harus menyuntikkan sedikit cairan suspensi ini untuk menghentikan pendarahannya. Kali ini mereka gak akan lolos lagi dari kita. Cepat cari mereka sampai ke markas Apollyon. Woi, Alex mana? Ada di dalam, Dik. Sendirian di atas. Anjing, kenapa lo biarin Alex di atas sendirian, goblok? Lah, lu kenapa panik gini? Si Noi nyusup ke markas kita, bang. Sangat buruan naik ke atas lu. Biar gua sama sebagian yang lain yang hadang pasukan mereka di sini. Sialan. Ayo ikut gua, cari Alex. Kita pencar sekarang. Gagah hitam, silakan lewat tembok belakang. Immortal, serang pertahanan sisi kanan dan kiri, termasuk Duta Jafir. Ikut Immortal untuk bagian depan, biar gua sama Underground yang atasi. Mereka sudah di depan, men. Siap gak siap, kita harus perang dengan mereka. Gak nyangka gue, Dik. Dari masalah sepele bisa besar seperti ini. Apa yang mau disesalkan? Gak ada gunanya lagi, men. Siapa itu yang datang? Alex, lo di mana, Alex? Noi, keluar lu. Di mana dia? Di mana dia? Di sini, boy. Sialan. Noi. Keluar juga lu akhirnya. Lawan gua, bangsat. Wah. Bo, lu masuk aja ke dalam. Bantu si Noi.
Biar curut-curut ini gua yang kondisikan. Gak perlu, biarkan Noi menyelesaikan masalahnya dia dengan Alex. Lautan Merah! Lo cari masalah sama orang yang salah, Lex. Bukan cuma soal Asti, tapi ini karena pengoperasian cairan yang lo edarkan di wilayah cakupan gua. Cairan yang Apollyon suntikan berhasil merubah gua jadi seperti ini. Makasih ya. Noi, lo gak apa-apa? Gua nggak apa-apa. Agak nyeri dikit sih di kepala gua. Mungkin efek suntikan kronol itu. Bu, gimana dengan cairan kronol? Bawa kemari, Gal. Semua bangunan yang ada di sini bakar semua.